Halo sobat, selamat datang kembali di channel Kapten Anime, channel yang membahas seputar dunia anime. Di pembahasan kali ini masih seputar One Piece. Pemerintah dunia terlihat beberapa kali memburu berbagai hal yang berhubungan dengan kehidupan yang panjang atau bahkan abadi. Hal ini tentu saja sangat mencurigakan, mengingat Gorosei juga tidak tampak bertambah tua sejak 22 tahun yang lalu ketika mereka muncul di perpustakaan Ohara. Jadi, apakah ini penelitian pemerintah dunia tentang hidup panjang yang selama ini diincar? Sebelum memulai pembahasannya, yuk intro dulu. Yo, sebelum memulai pembahasan kali ini, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Yang pertama, suku Lunarian. Salah satu yang belum lama ini terungkap adalah tentang King, satu-satunya anggota suku Lunarian yang diketahui masih tersisa. King yang dulunya diketahui bernama Albert, terungkap di One Piece chapter 1035 bahwa ia sempat disekap di Panghazard dan dijadikan subjek penelitian. Kalau tidak diselamatkan Kaido saat itu, mungkin hingga kini King masih bakal dijadikan bahan percobaan oleh ilmuwan pemerintah dunia. Alasannya, menurut Kaido, King kemungkinan tidak akan dibebaskan selamanya karena dia adalah Lunarian, dan seperti yang kalian tahu, Lunarian memiliki tubuh yang sangat tangguh dan bisa bertahan dalam kondisi alam seperti apapun. Kalau kita bisa bertahan hidup dalam situasi apapun, satu-satunya hal yang dapat membunuh kita hanyalah usia. Yang kedua, OP-OP Nomi. Menariknya, pemburuan rahasia umur panjang ini juga sudah terlihat bahwa ketika Trafalgar Law masih kecil. Sebelum dimakan oleh Law, buah OP-OP Nomi tadinya hendak dibeli oleh pemerintah dunia dengan harga 5 miliar belly. Lebih mahal dari kebanyakan Yonko saat ini. Tentu saja, kemungkinan besar ini karena OP-OP Nomi punya potensi yang sangat besar dalam membuat seseorang berumur panjang. Misalnya kemampuan OP-OP Nomi yang bisa menukar kepribadian. Teknik ini dapat menukar kepribadian seseorang yang sudah renta dan hampir meninggal ke tubuh seseorang yang masih muda dan segar. Kemampuan operasi buah OP-OP Nomi ini juga dapat menyembuhkan penyakit semematikan apapun dan juga mampu menggantikan bagian tubuh yang terluka parah dengan teknik room. Atau bahkan yang paling menarik, pengguna OP-OP Nomi dapat membuat seseorang hidup abadi dengan mengorbankan nyawanya sendiri. Yang ketiga, Jewelry Bone. Seperti yang kalian juga ingat, Jewelry Bone juga tampak diinginkan secara khusus oleh Angkatan Laut ketika Blackbird hendak menukarkan Jewelry Bone dengan sebuah kapal. Beberapa ada yang berpendapat kalau ini karena Jewelry Bone ada hubungannya dengan Akainu, atau ini ada hubungannya dengan penyamarannya sebagai Ratu Sorbet, Connie. Tapi bagaimana kalau yang diincar pemerintah dunia sebenarnya adalah kekuatan buah iblis Jewelry Bone yang dapat memanipulasi usia? Bayangkan jika seseorang yang sudah tua dikembalikan ke usianya yang masih belia. Tentu orang itu dapat bertahan hidup lebih lama dari yang seharusnya. Yang keempat, Kaido. Sama seperti King, Kaido juga sempat ditawan di Panghazard untuk dijadikan objek penelitian Vegapunk. Menariknya, Vegapunk berhasil mereplika buah iblis Uo Nomi model Shiryu setelah mempelajari kode genetik Kaido. Meskipun Vegapunk memperlakukan buah yang kemudian dimakan Momonosuke itu sebagai produk gagal, tapi apakah pemerintah dunia menangkap Kaido hanya karena kemampuan buah iblis miliknya?
Bagaimana kalau sebenarnya yang diincar oleh pemerintah dunia adalah ketangguhan tubuh Kaido yang susah mati? Apakah ini berasal dari kemampuan alami tubuhnya, atau dari kemampuan naga atau buah iblis miliknya? Bukan tak mungkin pemerintah dunia memang tertarik untuk mengungkap rahasia ketangguhan tubuh Kaido yang seolah tak bisa dibunuh. Yang kelima, proyek gigantifikasi. Kalau kalian ingat, pemerintah dunia sempat meneliti soal proses gigantifikasi di Panghazard. Mereka diketahui berusaha mereplika bangsa Wars, yang hasilnya bisa kita lihat dalam wujud Numbers. Sayangnya, percobaan mereka terbilang gagal, sehingga Numbers ini dijual oleh pemerintah dunia di pasar gelap dan kini diakuisisi oleh Kaido. Mungkin ini agak berbeda dengan yang lainnya, tapi seperti yang kalian juga tahu, usia raksasa pada umumnya lebih panjang dari manusia biasa. Selain untuk mendapatkan tentara yang tangguh, yang tak tertandingi, mungkinkah pemerintah dunia meneliti proses gigantifikasi ini untuk mendapatkan rahasia hidup panjang bangsa raksasa juga? Kira-kira bagaimana menurut kalian? Apa sebenarnya yang diinginkan pemerintah dunia dengan berbagai upayanya untuk memperpanjang umur? Apa ini ada hubungannya dengan misteri Gorose yang selalu tampak tidak bertambah tua? Nah, seperti itulah pembahasannya. Jika kalian mempunyai pendapat lain atau ide lain untuk dibahas, silahkan tinggalkan komentar di bawah ini. Oke, matur suwun.